إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak bosan-bosannya kita untuk memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan untuk kita karunia yang tidak terhingga. Di antara kenikmatan tersebut, utamanya adalah bagi diri kami pribadi. Kami bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjumpaan kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Setelah beberapa bulan lamanya, Allah Subhanahu wa taala belum mempertemukan kita di majlis seperti ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan di hati masing-masing di antara kita keikhlasan hati, benar-benar tulus hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Dan ini penting. Sesederhana apapun yang kita lakukan, namun jika didasari oleh ikhlasun niyyah, maka akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebesar apapun amal yang kita lakukan, namun tidak didasari dengan ikhlasun niyyah, maka akan menjadi sesuatu yang hampa. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan niat di dalam hati masing-masing hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, kami tidak ingat apakah pengajian-pengajian sebelum hari ini dilaksanakan siang hari? Biasanya pagi hari kalau tidak salah. Siang Jumat. Kajian Jumat siang. Jujur nih, ngantuk gak? Tetapi ada perjuangan, ya. Hendaknya kita berjuang melawan egoisme diri di dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat
Di dalam sebuah ayat Al-Quran, tepatnya surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan kami, sungguh kami akan berikan mereka petunjuk hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Maka kalaulah godaan ngantuk itu ada, dari satu sisi wajar. Siang waktunya istirahat, habis makan. Di dalam ruang yang sejuk, tidak gerah, tidak panas, insya Allah. Di majelis ilmu, di mana ada musuh yang tidak ingin kita melakukan kebaikan, syaitan. Maka berjuang. Kita berjuang untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena inilah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, tepatnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan selainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Keislaman yang paling afdal dari seluruh kaum mukminin adalah tatkala kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini seluruhnya kaum mukminin, semua yang ada, anggaplah semuanya kaum mukminin berkumpul jadi satu. Kemudian ingin dinilai siapa di antara kaum mukminin itu yang paling baik keislamannya, yaitu seseorang yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Subhanallah. Yang kedua, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dan seandainya kaum mukminin yang berkumpul tadi ingin dicari siapa yang paling afdal kualitas imannya, maka jawabannya adalah siapapun yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Wa afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Dan sebaik-baik kaum muhajirin adalah siapa saja yang bisa meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian terakhir, dan ini yang menarik perhatian kita dalam masalah perjuangan. Wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dzatillah. Sebaik-baik jihad adalah seseorang yang berjihad melawan hawa nafsu dirinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan tahajud ngantuk, jihad. Lawan kantuk itu. Mau menuntut ilmu, malas, jihad. Lawan rasa malas itu. Mau berinfak di jalan Allah, aduh, eman-eman. Bagaimana makan istri dan anak saya? Kurang dong. Jihad. Sebaik-baik jihad berdasarkan hadis yang sahih ini adalah seseorang yang dapat melawan hawa nafsunya dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di siang hari yang baik ini, insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan di jalannya berupa talabul ilm. Insyaallah
Hadirin dan hadirat rahimakumullah jami'an. Sebagaimana diumumkan, disosialisasikan kepada semua bahwa kajian kita kali ini masih melanjutkan kajian kita terhadap kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah satu guru besar Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar, yang sudah alhamdulillah dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Dan kita akan mengkaji hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang menyebutkan tentang beberapa sebab masuk surganya seorang hamba. Hadis ini dibawakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan tentang sebuah kejadian yang terjadi pada diri seorang A'rabi. Orang A'rabi itu Pak, dari arah pedalaman begitu ya, yang jarang berinteraksi dengan banyak orang. Dia lebih sering bergumul dengan hewan-hewan ternak seperti unta, kambing dan seterusnya, jauh dari keramaian. Dan di antara keunikan yang ada pada seorang A'rabi, Arab pedalaman, Arab Badui atau Arab Badu, mereka itu tidak malu-malu untuk bertanya. Jadi kalau para sahabat Rasulullah SAW malu untuk menanyakan sesuatu, maka seorang Badu, seorang Arab Badu, tanpa harus tanyakan, nggak perlu. Mereka punya keberanian untuk bertanya. Dan seringkali pertanyaan mereka kepada Nabi SAW, jawaban Rasulullah memecahkan banyak pertanyaan yang sebelumnya ada di benak para sahabat Rasulullah SAW. Ini keunikan yang ada pada kaum Arab pedalaman Badu. Sehingga sebagian sahabat Rasulullah SAW itu berkata, aduh, andai saja setiap saat orang-orang Arab Badu itu bergantian datang untuk bertanya, agar kami yang masih punya sedikit rasa malu untuk bertanya, ternyata terjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lantang seorang Arab Badu. Datanglah seorang Arab Badu menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Pertanyaannya langsung to the point. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amal yang jika aku lakukan aku masuk surga. Jadi pengen tes masuk surga, lakukan itu masuk surga. Kenapa? Tujuan terakhir kita hidup apa? Surga. Milih mana Pak? Nggak ada pilihan yang ketiga ya, hanya memberikan dua pilihan. Kaya raya belum tentu masuk surga, tidak banyak harta masuk surga. Jangan minta pilihan ketiga. Nah, itu ibu-ibu masih kedengeran tuh, mau yang kaya raya tapi masuk surga. Arab Badu ini, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amal, aku lakukan masuk surga. Wah, para sahabat senang. Ini dia pertanyaan yang sangat jos. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi jawaban Rasulullah nanti belakangan akan diketahui seperti paket begitu Pak. Paket isinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang pertama, kalau mau masuk surga, lakukanlah ta'budullah,
engkau beribadah hanya kepada Allah, tertuju hanya untuk Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan engkau berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun jangan. Nanti insyaallah kita akan coba mengurai sedikit demi sedikit kandungan makna dalam hadis ini. Yang kedua, wa tuqimus salatal maktubah. Engkau tegakkan salat wajib 5 waktu. Yang ketiga, wa tu'addiz zakatal mafruḍah. Engkau tunaikan zakat wajib. Yang keempat, wa tasumu Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Berarti jawabannya ada berapa, Pak? Ada 4. Satu paket langsung. Dengan keempatnya, pertanyaan sang Arab Badu itu terjawab. Oh, berarti kalau saya mau masuk surga, 1, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, menegakkan sholat 5 waktu, berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, dan membayar zakat yang wajib pula. Setelah dijawab dengan 4 hal ini, Arab Badu mengungkapkan sebuah ungkapan yang tidak kalah menariknya dengan permintaan dia pertama tadi. Kata Arab ini, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu 'ala hadza syai'an wa la anqusu minhu." Rasul, aku bersumpah atas nama Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan tambahkan sedikit pun dan aku tidak akan kurangi sedikit pun. Bisa nggak masuk surga? Benar ya, 4 ya. Seakan-akan begitu bahasanya. Cuma 4 kan? Seakan-akan pertanyaan beliau seperti itu. Saya nggak nambah, saya nggak kurangi. 4. Kemudian setelah orang Arab ini beranjak pergi, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha." Siapa yang ingin melihat seseorang di antara penduduk surga, lihat orang Arab ini tadi. Betapa dia itu fokus, gak yang lain-lain. Udah itu saja. Karena memang obsesi saya hanya surga. Kaya nomor 25. Istri cantik nomor 31. Oh, bohong kan? Ini orang ini, Bu. Kalau kebanyakan laki-laki yang ada di sini, istrinya pengennya cantik. Meskipun gak cantik, bagi saya dia cantik. Pokoknya paksakan diri biar istri dibilang cantik. Ketika Nabi SAW menyatakan, siapa saja yang ingin melihat seseorang di antara penduduk surga, lihatlah orang ini tadi. Dia tidak banyak diributkan, dia tidak banyak disibukkan dengan sesuatu yang tidak menjadi tujuan obsesinya. Dia pengen surga, yaudah itu yang dia cari, itu yang dia fokuskan, itu yang dia akan lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan kalau kita mengkaji lebih mendalam dalam kitab-kitab hadis, ternyata ada beberapa riwayat yang lain sehingga semakin mengungkap kelengkapan hadis ini, kelengkapan kisah yang terjadi di antara percakapan Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Ikhwah dan akhwat sekalian, ketika Rasulullah SAW menyatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, engkau beribadah hanya kepada Allah dan engkau tidak melakukan syirik sedikit pun, yang menarik perhatian kita adalah apa itu ibadah. Apakah ibadah itu hanya sebatas sholat? Dan itu yang masih menjadi persepsi banyak di antara kaum muslimin. Kalau disebutkan ibadah, seakan-akan mafhumnya menjadi sempit sholat. Untuk menjawab dan meluruskan persepsi seperti itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah definisi yang sekaligus menjadi kaidah. Apa sih ibadah itu? Al-ibadatu, ibadah itu adalah ismu
ismun jami', sebuah nama yang meluas, universal dia, mencakup likullil a'mali wal aqwal, mencakup semua ucapan dan amal perbuatan. Yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Al-zahirah wal batinah, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir baru diantaranya sholat. Selain sholat, puasa. Selain puasa, zakat. Selain zakat, haji. Selain haji, sedekah berarti ibadah bukan? Tersenyum kepada saudara kita muslim berarti ibadah bukan? Mengucapkan salam berarti ibadah atau bukan? Menyingkirkan gangguan dari jalan berarti ibadah atau bukan? Membantu seseorang ketika kesulitan membawa ember air berarti ibadah atau bukan? Ibadah. Sehingga keliru kalau kemudian kita hanya memahami anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an, engkau beribadah kepada Allah, oh salat. Wah, luas, tidak hanya salat. Bahkan keberadaan kita di sini, saya, bapak dan ibu semua, keberadaan kita di sini, kalau ingin termasuk kategori ibadah, maka tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, agar bernilai ibadah, agar menjadi amal yang diberikan janji pahala. Karena kalau tidak, faja'alnaha haba'an manthura. Ketika tidak ada ikhlas, maka di hari kiamat amal ibadah kita akan berterbangan seperti debu, lenyap begitu saja, tidak bermakna. Wal'iyadzu billah. Banyak yang kita lakukan tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kehilangan ikhlas hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Wah Ustaz, sudah terlanjur 2 minggu yang lalu saya sholatnya ria. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera tinggalkan dan jangan diulangi kembali. Ustaz, terlanjur sedekah saya ingin mendapatkan pujian dari fulan. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, murnikan diri kita pada saat melakukan ibadah dalam bentuk apapun hanya untuk Allah. Kalau mau masuk surga, karena konteksnya di sini adalah apa yang akan memasukkan diriku ke dalam surga. Konteksnya itu murnikan diri kita dari semua bentuk kesyirikan, semuanya. Karenanya, ikhwan dan akhwat sekalian, bapak dan ibu, rahimakumullah, semestinya dan memang sebuah keniscayaan kalau kita belajar menuntut ilmu tentang agama, pelajari sejak awal tentang tauhid, dan ketahui pula tentang lawannya tauhid, yaitu syirik. Kenapa saya harus belajar syirik juga Ustaz? Kita justru tahu kesyirikan agar terhindar dari kesyirikan. Terkadang kita itu butuh tahu tentang keburukan supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dahulu para sahabatku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Beda dengan diriku, aku bertanya justru tentang keburukan. Kenapa? Supaya aku tidak terjatuh di dalamnya. Belajar tauhid juga belajar syirik, supaya ibadah kita kepada Allah murni dan supaya kita terbebaskan dari kesyirikan. Dan mempelajari tauhid atau syirik tentu saja membutuhkan proses, tidak sekali jadi beres. Ada tahapan-tahapan, perlahan-lahan, terus, maka dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali syirik.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat sekalian, kita menjadi merasa perlu untuk tahu, emang dengan tauhid saya dapat apa? Kalau saya memurnikan ibadah saya untuk Allah, kalau saya hanya mengesahkan Allah, menjadikan Allah esa, tunggal dalam tujuan setiap ibadah saya dapat apa? Kadang-kadang sebagian orang itu berpikirnya materialistis, saya berbuat ini dapat itu. Kalau saya tauhid, kalau saya benar-benar meninggalkan syirik, saya dapat apa? Satu, saya akan dapat hidayah dan janji keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Di dalam surat Al-An'am, silakan yang mencatat nanti melihat di mushaf Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Alladzina amanu walam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Saat ayat ini diturunkan, maka para sahabat merasa berat. Rasul, siapa orangnya yang tidak zalim? Mungkin disadari, mungkin juga tidak disadari dia melakukan kezaliman, baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Gimana dong? Apakah kami jadinya tidak mendapatkan janji aman dan hidayah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Laisal amru bidzalik." Bukan itu maksudnya. Innamal muradu bihi syirk. Kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Seorang hamba yang saleh, hakim, penuh dengan hikmah dalam setiap ucapan dan tutur bicaranya, dia pernah berpesan kepada anaknya. Dan pesan Luqman kepada anaknya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan pesan yang pertama yang beliau sampaikan kepada putranya adalah, "Ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah." Jangan engkau berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu, la dzulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga maksud dari ayat 82 surat Al-An'am, maksudnya, tafsirnya langsung adalah, dan orang-orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan syirik, mereka mendapatkan janji keamanan, mereka mendapatkan janji hidayah. Maka catat di dalam memori kita masing-masing, kalau saya bertauhid, saya akan dapat keamanan, saya akan dapat hidayah. Dari siapa? Dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan hal tersebut. Ustaz, tapi kok sebagian orang yang bertauhid malah justru kadang-kadang dimusuhi oleh tetangganya. Nah, apa dibalik itu? Karena kadang-kadang kita merasa kita benar bertauhid, cuma masih belum tepat di dalam berinteraksi muamalah dengan tetangga-tetangga kita. Atau memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah berdakwah, mengajak manusia menuju apa? Menuju tauhid. Apakah beliau berinteraksi buruk
ujian tersebut. Sehingga yang namanya keamanan itu bukan berarti saya akan disambut dengan baik oleh siapapun dimanapun saya berada. Belum tentu itu maksudnya. Tetapi jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah keamanan dari ancaman siksa api neraka. Jadi kalau kita bertauhid, maka kita aman dari ancaman siksa api neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Kalau seseorang mendapatkan hidayah, kira-kira langkahnya benar atau keliru? Akan benar. Terus dapat apa lagi saya? Kalau saya bertauhid, saya dapat apa lagi? Saya akan dapat surga. Karena seorang hamba yang berbuat kesyirikan, dia terancam masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat 22 dan 23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. As-Saffat ayat 22 hingga 23. Uhsyurul ladzina zalamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, giring orang-orang yang berbuat zalim, wa azwajahum, dan pasangan-pasangan mereka, suami dan istri mereka, wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dan siapapun yang rela untuk dituju sebagai kesyirikan. Kemana digiringnya mereka? Fahduhum ila siratil jahim. Giring mereka untuk masuk ke dalam neraka jahim, waliyadzubillah. Sementara orang-orang yang bertauhid, tempat mereka adalah di dalam surga, sebagaimana para nabi, orang-orang saleh, dan orang-orang yang bertakwa. Dan perlu diingat, syirik, kesyirikan itu dosa yang tidak memiliki kesempatan ampunan dari Allah. Selain kesyirikan masih mungkin. Tapi kalau sudah masuk kategori syirik, seseorang berbuat syirik, kemudian dia meninggal dunia di atas perbuatan kesyirikan tersebut sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terancam masuk neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 116. Surat An-Nisa surat yang keberapa, Bapak? Ibu-ibu tidak perlu jawab, saya yakin ibu-ibu cukup paham. Apa? Kalau An-Nisa Bapak-bapak surat keberapa? 5 apa 6? 5 apa 6? Oh, 4. Ayat 116, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfir, tidak mengampuni, an yushraka bih, dosa kesyirikan. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru, dan Allah mungkin akan memberikan ampunan, maghfirah, maduna dalik, selain dosa kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita mau seakan bikin klasifikasi pembagian begitu ya Pak, dosa itu terbagi menjadi 2. Dosa syirik dan dosa selain syirik. Syirik di sini termasuk diantaranya kufur, nifaq, dan seterusnya. Dosa syirik, kalau seseorang meninggal dunia sebelum bertaubat dari perbuatan syiriknya, jangan mimpi masuk surga. Tapi dosa selain syirik, bisa saja Allah kehendaki dia langsung diampuni, dan bisa juga Allah berkehendak tidak diampuni, dia masuk neraka terlebih dahulu tetapi akan dimasukkan ke dalam surga. Berbeda bagi seseorang yang meninggal dunia di dalam kondisi syiriknya, maka dia akan berada selamanya di dalam api neraka, wal'iyadzubillah.
Sehingga inilah memang yang menjadi jawaban Rasulullah SAW kepada Arab Badu tadi. Rasul, tunjukkan aku amalan aku lakukan masuk surga, nggak yang lain deh. Urusan materi duniawi nomor sekian. Kesuksesan anak cucu dari sisi materi nomor sekian. Yang penting saya dan orang-orang yang saya cintai masuk surga. Gimana caranya? 4. Nomor satunya memang untuk mengagungkan hak tertinggi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak tauhid. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Karena syirik merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah kesempatan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dalam kondisi seperti santai, Pak, duduknya agak bersandar gitu ya, duduknya bersandar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku sebutkan tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa kecil nggak dimasukkan di dalam kategori ini. Dosa yang besar semua dikumpulkan. Mana dosa yang paling besar di antara semua dosa yang terkategorikan besar? Beliau ulang pertanyaan itu 3 kali. Tawaran itu ditawarkan 3 kali. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? 3 kali diulang. Maka para sahabat spontan menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya, tunjukkan kami apa itu dosa yang paling besar di antara semua dosa besar, wahai Rasul. Kemudian beliau menjawab, "Al-isyraku billah." Dosa syirik kepada Allah. Wa 'uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sampai pun kalaulah sekarang ini kita sudah menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi kakek, menjadi nenek, bahkan menjadi buyut, kita tetap saja seorang anak yang punya kedua orang tua, sekalipun mereka telah meninggal dunia. Dan orang tua itu memiliki hak saat mereka hidup dan saat mereka telah tiada. Mereka tetap memiliki hak bakti dari anaknya. Sehingga siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia terjatuh pada dosa paling besar urutan nomor 2 setelah kesyirikan. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu sambil bersandar, tiba-tiba kemudian beliau tegak, duduk lebih serius sambil berkata, "Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur." Urutan ketiga setelah itu adalah berucap dusta, bersumpah palsu. Berucap dusta, bersumpah palsu, memberikan kesaksian bohong. Diulang-ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, entah berapa kali, sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhum berharap, ya, semoga setelah ini Rasul terdiam. Kami sudah tahu. Tetapi mengapa beliau mengulang-ulang dengan posisi yang lebih serius dari sebelumnya? Barangkali karena Rasulullah SAW tahu kondisi umat setelah beliau wafat nanti. Semakin waktu berjalan, semakin banyak orang yang menggampangkan dosa, bicara dusta, bersaksi palsu. Dan memang itulah kenyataannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Inna fikum sanawat khadda'at. Sesungguhnya akan ada pada kalian tahun-tahun yang menipu. Kenapa disebut menipu? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq. Orang yang dusta dianggap jujur, yang jujur dianggap dusta. Yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Penjaga amanat dibilang berkhianat, tapi orang yang berkhianat malah dipuji, dialah penjalan amanat. Dibolak-balik. Maka ini kondisi yang sangat memprihatinkan, sekaligus seharusnya membuat kita mawas diri.
sekaligus membuat kita seharusnya mawas diri. Kemudian di antara kerugian perbuatan syirik itu adalah perbuatan syirik akan menggugurkan semua amal kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Ambil contoh seseorang, mohon maaf, sudah berusia 50 tahun, baik-baik saja, tidak pernah melakukan kesyirikan. Kemudian ternyata dia digelincirkan oleh syaitan, tergoda oleh sebagian orang, sebagian lingkungan, sebagian barang yang dianggap bertuan atau antik, terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian ternyata dia meninggal dunia dalam kondisi kesyirikan sebelum bertaubat. Maka amal-amal yang dia lakukan sampai 50 tahunnya, dia tidak berbuat syirik sebelum itu, menjadi gugur dengan satu kesyirikan yang dia lakukan sebelum dia bertaubat, kemudian akhirnya meninggal dunia. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah menyatakan, "Wa laqad uhiya ilaika", telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "wa ilal ladzina min qablika", dan kepada orang sebelum engkau, "la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk", kalau engkau berbuat syirik, maka niscaya pasti akan gugur semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Pokoknya kalau syirik itu tidak ada enaknya, tidak dapat pahala. Bahkan pahala amal sebelumnya akan menjadi gugur kalau kita meninggal dunia dalam kondisi syirik belum bertaubat. Terancam masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Nyari. Demikian pula kesyirikan akan menyeret pelakunya kepada penyimpangan yang jauh. Penyimpangannya tidak sekedar penyimpangan 1 derajat, 2 derajat, jauh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat An-Nisa ayat 116, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida", barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya tersimpang dengan penyimpangan yang jauh. Waduh, ngeri. 116, ujung dari ayat yang tadi, Ibu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sehingga kesimpulannya adalah, mari kita bersemangat untuk memurnikan setiap bentuk ibadah kita tertuju hanya untuk Allah. Dan kalaulah seseorang itu sudah alhamdulillah mendapatkan taufik untuk selamat dari syirik yang besar, jagalah hati kita agar tidak terjatuh pada syirik yang kecil. Riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Melakukan sesuatu ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, ingin disanjung, atau bangga diri. Nih, gue udah bisa melakukan ini, udah bisa melakukan itu. Itu yang harus kita bersihkan. Karena itu terselubung, tipis, kecil, tersembunyi. Bahkan digambarkan bahwa riya dan kawan-kawannya yang tergolong syirik kecil, tempatnya itu di dalam hati, sehingga sangat tersembunyi, seperti tidak terlihatnya seekor semut hitam yang berjalan di atas batu licin berwarna hitam di tengah gelap gulitanya malam. Kelihatan apa tidak? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tidak menyadari bahwa dirinya telah syirik.
setiap saat kita luruskan niat kita. Dan kadang-kadang ini dilewati ya Pak, dalam kehidupan sehari-hari itu dilewati. Dapat broadcast artikel bagus, saya baca, oh keren nih, bahasanya keren. Wah, kalau saya kirim ke grup ini, ke grup itu, oke juga nih. Dia kirim, tes. Makasih ya broadcastnya. Kita ingin mendapatkan terima kasih itu. Dibersihkan hati. Dan ini memang bukan pekerjaan yang ringan. Terselubung di dalam. Pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, hanya sekedar lega kalau mendengar, Masya Allah, Ibu Fulana baik banget, Bapak Fulan baik banget. Hanya sekedar cari itu. Dan kalau dia belum mendengar itu, kayaknya belum plong. Waduh, ini dia penyakitnya. Bersihkan itu. Sebelum terlambat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ada doa. Saya baru ingat kajian terakhir di Masjid Al-Fauzin kayaknya Pak Bahtiar. Kita membahas tentang hadis yang pertama saat itu tentang innamal a'malu binniyat. Kemudian saya membacakan satu doa yang saat itu seingat saya adalah dhaif, dan ternyata setelah saya kaji kembali, alhamdulillah hadisnya sahih. Doa yang bisa kita panjatkan untuk menghindarkan diri kita dari godaan syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mau dicatat? Ya. Di broadcast aja. Nah. Insyaallah di broadcast ke Pak Bahtiar insyaallah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung diri kepadamu, an usyrika bika syai'an, berbuat kesyirikan sekecil apapun, wa ana a'lam, dalam kondisi aku menyadarinya, mengetahuinya, wa a'udzubika. Oh, lagi dicatat, katanya broadcast aja. Oh ya, tulis saja. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini perlu ditulis karena kalau ditulisnya Al-Bukhari saja berarti di kitab Sahih Al-Bukhari nggak dapat. Dalam kitab hadis beliau yang lain Al-Adabul Mufrad di Sahih
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Doa yang dengannya insya Allah kita dapat berlindung diri dari godaan syirik. Utamanya adalah syirik yang kecil. Karena meskipun kecil, dia licin, gak kelihatan, ya, tidak terlihat. Bapak dan Ibu sekalian, sudah Ibu? Baik. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan tentang kisah tadi, pertemuan antara Arab Badu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Arab Badu ini bertanya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa salat yang wajib. Maka beliau berkata, ada 5 waktu kecuali kalau engkau tatawwu', menambah sendiri, tapi yang wajib 5. Dan dengan dalil hadis semacam inilah sebagian besar para ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa salat tahiyatul masjid bukan wajib. Salat witir bukan wajib. Karena tatkala ada seorang sahabat yang bertanya, Rasul, salat apa yang wajib aku lakukan? 5. Ya, yang sudah kita ketahui, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian orang ini bertanya lagi, wahai Rasul, beritahukan kepadaku siam yang wajib. Puasa yang wajib itu yang mana? Syahrul Ramadan, yang ada di bulan Ramadan. Illa an tatawwa', kecuali kalau engkau ingin tambah. Berarti yang wajib Ramadan. Jadi kalau ada seseorang yang di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini enggak puasa, jangan dimarahin. Lo enggak puasa lo, bulan Dzulhijjah. Enggak wajib, Mas. Tapi kan utama. Iya sudah utama, tapi kan enggak wajib. Ada orang enggak puasa dimarahin, jangan. Karena itu tidak wajib. Kalau kita mengingatkan dan dengan cara yang baik, it's okay, tidak masalah. Akhi, antum puasa? Tidak. Masya Allah. Besok mudah-mudahan bisa puasa kita ya. Kan enak ngomongnya. Oh, kehilangan 1 hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyebutkan keutamaan amal saleh tidak terbatas hanya pada siyam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna habbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tidak ada amal saleh yang apabila dikerjakan di sepanjang waktu lebih baik daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal saleh disebutkan tidak terbatas hanya pada siyam. Mungkin dia tidak siyam, tapi berzikirnya lebih banyak daripada kita. Mungkin dia tidak siyam, tapi siyam kita tidak diterima. Gak tahu. Mungkin dia tidak siyam, tapi bersedekahnya langsung diterima. Gak tahu. Kecuali kalau dia meninggalkan salat fardu. Beda tentunya. Siyamnya yang fardu, beda tentunya. Oleh karena itu kita patut mengetahui, ya, mana yang fardu, yang wajib, mana yang masih berbatas pada anjuran saja. Kemudian orang ini berkata
syai'an, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan zakat yang fardu, memang bukan satu. Ada zakat fitr bagi yang mampu, ada zakat mal. Kemudian beliau SAW menyebutkan beberapa hal terkait dengan zakat. Kemudian orang ini mengakhiri pertanyaannya dengan berkata, "Wallazi akramaka bil haqq." Demi Allah yang telah memuliakan engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah. Saya tidak nambah, tidak mengurangi sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW berkata di hadapan para sahabatnya, "Aflaha in sadaq." Kalau dia benar, betul-betul jujur menjalankan 4 hal tersebut, dia telah beruntung. Aw dakhala al-jannata in sadaq. Dia masuk surga kalau dia benar dalam ucapannya, benar-benar akan menjalankan yang 4 tadi. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Sahih Muslim, disebutkan ada hajjul bait, ada haji. Jadi lebih daripada 4 disebutkan pula haji dalam riwayat Muslim. Maka ini pun semakin memperlengkap bahwa yang beliau sampaikan tidak lebih kecuali rukun Islam. Beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, dan mengikrarkannya dengan syahadatain, salat, siyam, zakat, dan haji. Dan haji, sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Demikian pula dengan masalah haji, Pak. Jangan merasa tidak sempurna Islam kita kalau belum haji. Salah. Allah itu sudah memberikan keringanan kepada kita dalam masalah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Duh, gimana ya, saya daftar sekarang tapi kok berangkatnya 2030. Apa-apa, tapi umur saya sudah 60. Nanti saya nyampe nggak usia 75. Terus ibu merasa resah, kenapa? Iya Ustaz, masa saya belum haji padahal saya mampu. Berarti meskipun ibu punya uang tetapi belum dapat kuota, itu artinya belum mampu. Sabar. Dan Islam tidak menjadikan haji satu-satunya indikator penyempurna Islam. Sebagian orang masih memahami, alhamdulillah Islam saya sudah sempurna, saya sudah naik haji. Siapa bilang? Apakah artinya kalau sekedar sudah naik haji Islamnya sudah utuh, sudah sempurna, meskipun dia akhirnya meninggalkan sholat fardu 5 waktu? Sudah haji, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan siyam di bulan Ramadan. Kapan? Dan siapa yang menjustifikasi bahwa Islamnya sudah sempurna? Tidak. Makanya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan ibadah haji itu bagi yang mampu. Yang belum mampu jangan berkecil hati. Islam kita tetap sempurna seandainya pun kita belum haji karena belum mampu. Jangan berkecil hati. Justru tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya pengen masuk surga ya Allah. Bukan berarti terhalangi karena kita belum naik haji. Terus salatnya ditingkatkan, zakatnya ditingkatkan, diperbaiki kualitasnya, siyamnya ditingkatkan kualitasnya, dan begitu seterusnya. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Kalau dia benar, jujur dalam ucapannya dan jujur dalam realita implementasinya, maka dia akan masuk surga. Dijelaskan oleh para ulama bahwa bukan berarti orang Arab Badu tadi tidak akan melakukan yang lain. Jadi bukan berarti dia kalau ketemu sama sahabat yang lainnya tidak salam. Bukan, ya tetap salam. Tetap menjalankan tuntunan syariat Islam yang lainnya. Hanya saja beliau ingin fokus prioritasnya itu pada sesuatu yang tadi dikabarkan oleh Nabi SAW akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi bukan mafhumnya
Pemahaman hadis ini bukan berarti seseorang itu hanya melakukan ini dan meninggalkan yang lain, tidak. Saya cukup yang 5 saja, saya nggak mau nikah. Kenapa? Yang penting saya 5 ini, saya masuk surga. Terus kalau nggak nikah bagaimana? Zina nggak apa-apa begitu? Nggak bisa dipahami demikian. Tetapi sahabat yang mulia ini, Arab Badu ini, ingin fokus kepada perkara yang akan menghantarkannya ke dalam surga, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita dapatkan di dalam hadis-hadis yang lain, misalnya, ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa sallu khamsakum, salat 5 waktulah kalian, wa sumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan kalian, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, taati para pemimpin kalian. Ini disebutkan di dalam riwayat yang lain. Tetapi kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan yang tadi itu? Karena orang yang bisa fokus kepada 4 atau 5 hal tadi yang bermuara pada rukun Islam, akan mudah baginya untuk menjalankan ketetapan hukum Allah yang lainnya. Demikian pula kisah yang terjadi pada sahabat mulia Abdullah bin Salam, seorang yang semula beragama Yahudi, beragama Yahudi. Kemudian dia mengikrarkan keislamannya, dan pertama kali beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali ia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, beri makan kepada fakir miskin yang membutuhkan, wasilul arham, dan sambung tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah pada saat manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi bukan berarti kalau seseorang itu sudah melakukan ini, hanya itu saja yang akan memasukkan ke dalam surga, sementara yang lain tidak. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi si Arab Badu ini bertanya dengan satu maksud, dan Rasulullah SAW connect dengan maksud tersebut, dijawablah sesuatu yang memang prinsipil untuk dilakukan. Sehingga jadilah 5 perkara tadi sebagai arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa tuqimus salatal maktubah, salat 5 waktu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, insyaallah saya cukup yakin bahwa semua yang hadir di sini insyaallah adalah hamba-hamba Allah yang menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu. InsyaAllah. Hanya saja pesan kami yang pertamanya kepada diri kami pribadi terlebih dahulu, dan kepada semua yang hadir di sini. Sempurnakanlah sholat kita selain dengan ikhlas kepada Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hendaknya kita betul-betul menghadirkan apa yang pernah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Salli salata muwaddi', salatlah dengan kualitas salat seakan engkau akan berpisah dengan salat ini. Artinya salat itu adalah salat yang, ini sebentar lagi kita asar. Bayangkanlah kalau sholat terakhir kita adalah sholat asar. Kita akan serius, kita akan kualitas maksimal, atau biasa saja seperti biasanya? Maksimal. Ketika kita mengingat itu setiap akan sholat, maka menjadi meningkatlah kualitas sholat kita. Mulai dari niatnya, mulai dari takbir
takbiratul ihramnya, terus kepada al-iftitah, al-fatihah, surat, ruku', bacaannya, i'tidal, bacaannya, sujud, bacaannya, terus jadi maksimal bi'idznillah ta'ala. Karena salat pernah diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti halnya sungai. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum, apa menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian? Seandainya law kana bi babi ahadikum nahr, seandainya di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian itu ada sungai jernih. Kemudian kalian mandi 5 kali sehari di kali tersebut, kalinya jernih, bukan kali bukan kali yang kotor, yang warnanya seperti kopi susu, atau bahkan kopi nggak pakai susu. Airnya jernih, kemudian kita mandi 5 kali sehari. Ayabqa min darnihi syai'. Kira-kira masih tersisa kotorankah pada tubuh orang tersebut? Maka para sahabat menjawab, nggak mungkin Rasul, pasti bersih dia. Seperti itulah salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada umat Rasulullah SAW, dibersihkan jiwa raganya setiap saat. Jiwa raganya dibersihkan setiap saat. Kenapa jiwa? Karena berkaitan dengan hati. Kenapa raga? Berkaitan dengan wudu. Kita kalau mau salat, wudu, telah bersuci diri terlebih dahulu. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama kali akan diperhitungkan hisab seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka yang lain akan tercermin baik. Sebaliknya, kalau salatnya buruk, maka akan tercermin buruk. Disempurnakan. Kita insya Allah sudah sampai usia ini, salat nafilah, qabliyah atau ba'diyah atau tahiyatul masjid atau yang lain, itu insya Allah rata-rata di antara kita itu setelah Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Benar gak? Berapa kali kita salat nafilah itu setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Berapa kali kita salat nafilah, surat bacaannya adalah Al-A'la. Ya, masih enggak apa-apa, enggak masalah sebetulnya, tidak masalah. Ya, baca qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar wal 'ashri innal insana lafi khusr. Tapi ketika kita punya obsesi yang kuat untuk selalu mendekat terus, Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya kita sepakat ada seseorang di sini yang kita sangat kagumi, misalnya orang yang sangat kita kagumi, kita simpati kepadanya, sepakat kita semua, misalnya di sini beliau berdiri di sini. Kira-kira kita berlomba untuk bisa dekat dengan beliau atau tidak? Pengen rasanya bisa dekat. Kalaulah kita bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi beliau, kita akan berikan. Atau sekiranya kita bisa membantu apa yang beliau butuhkan, kita akan bantu. Berupaya untuk mendekat. Maka Allah walillahil mathalul a'la, Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan rizki kepada kita, karunia nikmat bagi kita, gak pernah terputus sampai sekarang. Bahkan sejak kita masih di dalam perut ibu, bahkan semenjak kita belum tersebut di alam ini. Qabla an yakun syai'an madhkura, bahkan sebelum perjumpaan antara ayah dan ibu kita sekalipun.
kemudian sampai kita berada di rahim ibu. Masya Allah. Kalau kita mendengarkan penjelasan seorang dokter spesialis kandungan itu, subhanallah, sebegitu hebatnya. Tidak ada kecanggihan teknologi manapun yang bisa menggantikan rahim ibu dan semua sirkulasi kehidupan yang ada di dalamnya. Gak bisa diganti. Sampai kemudian kita lahir, sampai sekarang usia puluhan, ada yang 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas, dan seterusnya. Maka kenapa kita tidak ingin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini naif. Kalau ada orang yang kita berempati, kita bersimpati, kita kagum kepada beliau, kita berlomba untuk bisa dekat. Bahkan kalau sudah ada yang dekat dengan orang tersebut, kita, oh, Masya Allah ya, orang itu dekat banget, saya juga sebetulnya pengen dekat. Kenapa kita tidak berpikir kita harus dekat, disayang, diingat, dicintai oleh Allah yang punya semuanya, yang punya alam semesta ini, yang punya saya, yang punya Anda, yang punya mereka, yang punya semuanya. Kenapa kita tidak bercita-cita untuk seperti itu? Maka melalui salat yang 5 kali satu hari, kita berharap agar kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan zakat. Dan kalau zakat berarti kaitannya dengan orang yang telah memiliki harta lebih dari batasan yang minimal disebut sebagai harta wajib zakat. Ustaz, saya orang biasa, insya Allah saya belum wajib zakat. Oke, gak masalah. Tapi kita bisa bersedekah kan? Bisa. Yuk. Pada saat datang waktu zakat fitri, masih bisa kan? Ya, yuk. Maksimalkan diri mengabdi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saum Ramadan. Udah lewat, Ustaz. 2 bulan yang lalu lebih. 2 bulan lebih 5 hari kalau sekarang. Ramadan berakhir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebentar lagi mempertemukan kita dengan dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang lain bagi kaum muslimin. Setelah itu untuk berjumpa lagi dengan Ramadan butuh waktu. Maka PR yang besar bagi kita adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan kemuliaan bulan Ramadan, menjadikan kita lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi di bulan Ramadan dan selama penantian antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya dan antum semua yang ada di sini, tidak seorang pun di antara kita tahu kapan akan tutup usia. Kapan tutup usia kita tidak tahu. Maka saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan saya ajak kepada siapapun yang hadir di sini. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, penghambaan diri kita untuk Allah. Dan mari jangan bosan-bosannya kita berdoa, memohon istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita ini, saya alhamdulillah baik-baik saja dari bangun tidur sampai insya Allah nanti saya nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Itu yang kita sadari. Adapun yang tidak kita sadari, maka kita tidak bisa keluar dari batasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kekeliruan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kekeliruan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis. Yang keempat, dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar dan makna dari hadis tersebut juga
juga semakna dengan ayat-ayat Allah dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, Masya Allah kalau kita baca sama, maknanya sama. Qad aflahal mu'minun, telah menang, telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sudah iman mereka, bertauhid mereka, kemudian mereka khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka selalu menghindar dari hal-hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang mereka senantiasa menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka juga menjaga kehormatan dan kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri dan budak-budak perempuan mereka, maka itu tidaklah mengapa. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ayat 8 berikutnya, mereka senantiasa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Diulang lagi perkara salat mereka, menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdaus. Mereka yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal berada di dalamnya. Adalah orang-orang yang beriman. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat 35, yang potongan terakhirnya itu sering diulang di radio atau televisi Roja. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Padahal ayat panjang sebetulnya. PR dilihat. Ya, PR-nya dilihat, itu surat Al-Ahzab ayat berapa? 35. Al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat as-sadiqin was-sadiqat as-sabirin was-sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-sa'imin was-sa'imat wal hafidhin furujahum wal hafizat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirat. Kesepuluh mereka itulah yang akan mendapatkan janji Allah berupa ampunan dan pahala yang besar. Ini yang dapat kami sampaikan. Allah Ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, taat pada pemimpin di masa pemerintahan saat ini adalah saat-saat tersulit karena banyak kebijakan yang dibuat merugikan umat Islam. Bagaimana menurut Ustaz cara terbaik untuk taat? Taat kepada pemimpin itu adalah ketaatan yang tidak keluar dari koridor ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita patut mengingat ini catatan yang penting. Taat kepada pemimpin adalah ketaatan yang tunduk di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, saya teringat sebuah kisah sejarah. Ada seseorang di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang seakan-akan kritis, bahkan cenderung memprotes. Wahai Ali Amirul Mukminin, kok pemerintahan engkau tidak seindah, tidak seharum pemerintahan Utsman, tidak seharum pemerintahan Umar, tidak seharum pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kayaknya yang dulu kok lebih enak, lebih harum, lebih indah. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, pada saat pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, aku dan para sahabat Rasulullah SAW yang menjadi masyarakatnya. Sementara di zamanku ada orang-orang seperti Anda dan yang lain. Jadilah seperti ini. Maka kita jangan bermimpi untuk merubah kualitas kepemimpinan siapapun pemimpin bangsa ini,
kalau kita tidak merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan pemimpin bangsa yang baik. Allah taala. Ucapan takbir 3 atau 2 kali. Ini maksudnya pada saat takbir Idul Adha mungkin. Iya. Yang bertanya ini ibu atau bapak? Ala kulli hal, bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. 3 kali juga ada. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih, boleh dikerjakan. Setelah kami mengkaji, dua-duanya riwayat yang sahihah dan dikerjakan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau ada seorang anak berkata jangan mencela pelaku maksiat karena dulu Hindun membunuh Hamzah, tapi di akhir hidupnya digelar radhiyallahu anhu. Ya memang kalau seseorang itu telah mendapatkan hidayah yang sebelumnya buruk kemudian menjadi baik, maka kita turut berbahagia. Dan sebagaimana pula kita tidak mencela pelaku maksiat. Artinya tidak mencela pelaku maksiat itu tidak semakin membuat dirinya merasa terisolir, sehingga justru semakin larut di dalam maksiat. Ada seorang di zaman Nabi SAW minum khamr, dicambuk. Ternyata dia ulang lagi, minum khamr lagi, dicambuk lagi, minum khamr lagi. Kemudian ada di antara para sahabatnya yang menghardik orang tersebut. Saya tidak ingat apa yang beliau ucapkan terhadap sahabat yang mengulang tadi. Maka justru Rasulullah SAW menegur dan meluruskan, la tu'inuhu ala syaitan, la tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan kalian justru membantu syaitan untuk menggelincirkan lebih jauh lagi saudara kalian. Artinya, kalau ada saudara kita melakukan kekeliruan, rangkul dia agar dia kembali ke jalan Allah. Kasih sayangilah dia dengan mengingatkannya, menasihatinya penuh hikmah. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi zalim ataupun dalam kondisi teraniaya. Kalau menolong seorang saudara muslim yang teraniaya, kita mengerti sebagaimana kalau pelaku kezaliman. Kata Nabi SAW, engkau mengambil tangannya, menasehatinya agar ia meninggalkan kemungkaran. Itulah bentuk pertolongan kita untuk saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Wah, pertanyaannya ada 6. Ujian ini. Apa definisi syirik? 1, 2. Syirik adalah menjadikan ibadah tertuju untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, siapapun yang dituju, apapun yang dituju, jika itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Jenis syirik apa saja? Syirik itu terbagi menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari zona Islam. Akhirnya dia menjadi seorang non-muslim, pelaku kesyirikan besar. Dan syirik yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari zona keislamannya. Syirik besar itu bermacam-macam. Ini daurah 10 hari. Kiat menghindari syirik, tadi sedikit sudah disebutkan. Ya harus belajar. Supaya kita tahu syirik, kita harus tahu. Agar saya menghindari syirik, maka saya harus tahu syirik. Ketika anak kecil misalnya, dia tiba-tiba mengambil barang yang bukan miliknya, kemudian dia makan. Maka kita sebagai orang tuanya, nah,
karena ini adalah keburukan, saya harus tahu bahwa ini buruk. Maka selain saya belajar tauhid, maka saya juga belajar syirik agar saya bisa terhindar diri dari kesyirikan tersebut. Apakah syirik termasuk dosa kecil yang dapat diampuni oleh Allah? Tadi jawabannya syirik itu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah benar salat sunnah dapat berfungsi untuk menutup kekurangan yang ada pada salat wajib? Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Mengapa kunci masuk surga cuma 4, ibadah haji tidak disebutkan? Tadi kan sudah dalam riwayat Sahih Muslim. Allahu a'lam bissawab. Jika kita memiliki usaha dan beberapa karyawan kita hendak beramal dan menunggu momen di bulan-bulan utama, mengikat maksudnya begini. Subhanallah, kalau saya punya perusahaan Pak, seandainya saya punya perusahaan, di perusahaan saya misalnya ada 50 staf atau pekerja, kemudian ternyata mereka punya semangat untuk menjalankan amal-amal ibadah selain aktivitas pekerjaan mereka, masa saya tidak senang? Pastinya saya senang. Kalau perlu saya dukung. Mereka ngapain? Puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sahur kalian, buka puasa kalian saya tanggung. Kan gitu pastinya, bangga, senang. Tetapi siang mereka akan mengurangi produktivitas perusahaan. Masya Allah, berapa sih? Berapa yang berkurang? Dan itu adalah dunia. Kenapa kita tidak semangat? Kenapa kita tidak cinta untuk menjadi fasilitator kebaikan? Fasilitator keindahan amal ibadah di perusahaan kita. Allahu a'lam. Kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua dalam kurung mertua, tetapi beliau selalu membuat saya kesal dengan ucapan beliau, membuat beliau curhat. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, sepanjang yang saya tahu, Allahu a'lam bishawab, beda antara orang tua kandung dengan mertua berbeda. Yang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya adalah anak kandungnya. Sementara saya sebagai menantu, saya wajib untuk hormat kepadanya. Saya wajib untuk mendukung, memfasilitasi istri saya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hormat iya, berbuat baik iya, tapi saya menyamakan bakti saya kepada orang tua kandung dengan mertua, ini bisa tidak sama, tidak masalah. Dan kalaulah kita ingin maksimal di dalam berbakti kepada mertua misalnya, tapi dia cerewet Ustaz, tapi dia bawel Ustaz, dia begini Ustaz, dia begitu Ustaz, bahkan semakin tahun semakin waduh. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam beberapa ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Isra. Saya lupa nomor ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Tatkala engkau mendapatkan salah satu atau kedua orang tuamu telah kibar, telah berusia senja. Kenapa disebutkan berusia senja? Karena artinya semakin senja, semakin menuntut ekstra kesabaran, ekstra bakti. Orang tua kita 50 tahun kita sudah mulai sabar, 60 tahun tambah sabar, 70 tahun ekstra sabar. Karena biasanya, dan ini terbukti, seseorang yang semakin tua akan balik lagi dha'fan wa syaibah. Makanya jangan kaget kalau kemudian para psikolog itu mengatakan orang yang semakin senja usianya semakin kembali lagi seperti anak-anak. Kita kalau ngadepin anak-anak sabar kan? Sabar kan? Sabar apa tidak? Ya seperti itulah mestinya kita bermuamalah kepada orang tua atau mertua kita. Allah Ta'ala. Apa perbuatan maksiat sama dengan perbuatan syirik? Oh tidak. Perbuatan syirik dan maksiat kalaulah ada kesamaan, kesamaannya adalah kedurhakaan kepada Allah. Tapi kedurhakaan dalam bentuk kesyirikan jauh lebih dahsyat dan nista
ta'ala. Apakah berdosa ketika kita berputus asa karena doa tidak terkabul? Oh iya, jangan berputus asa. Jangan berputus asa karena merasa doa kita belum dikabulkan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidaklah seorang hamba berdoa dan doanya itu bukan doa minta dosa, bukan doa minta diputuskan tali silaturahim, kecuali dia mendapatkan satu dari tiga. Yang pertama, akan diberikan tuntas di dunia, spontan di dunia. Ya Allah, berikanlah aku kecintaan untuk istriku, misalnya. Anugerahilah kami anak keturunan, misalnya. Terus dikasih, spontan, kontan. Yang kedua, wa imma an yasrifa anhu su'a mithla. Dia dihindarkan dari keburukan yang nilainya seperti halnya kalau doanya terkabulkan. Ya Allah, saya punya order kerjaan 1 miliar. Ternyata ordernya itu gagal, tapi dia baru saja terselamatkan dari tabrakan yang kalau terjadi 1 miliar hilang. Atau yang ketiga, dia akan dapatkan tabungan amal saleh berupa doa nanti pada hari kiamat, dan Allah Maha tahu terhadap kondisi kita. Barangkali memang kita butuh banyak tabungan doa di akhirat kelak yang akan membuat timbangan amal kebaikan kita banyak. Selama doa kita bukan minta dosa, bukan minta diputuskan tali silaturahim, maka akan dikabulkan satu di antara tiga. Minta dosa seperti apa, Ustaz? Ya Allah, besok malam saya pengen nyobain zina. Ini minta dosa. Ya Allah, saya benci banget sama bapak saya. Tolong putuskan silaturahim di antara kita. Ini minta diputuskan tadi. Selama doanya bukan kedua hal ini, maka akan satu di antara tiga diberikan sebagai balasan yang Allah Ta'ala alam. Afwan, yang tulisannya tidak bisa baca melewatkan. Yang tanya tentang korban ini mungkin bertanya tentang yang afdal. Sapi tidak boleh seperti itu. Afwan, Anda tidak paham pertanyaannya. Bagaimana kalau pernah mendatangi orang pintar? Orang pintar di siapa ya? Kayaknya banyak orang pintar di sini. Orang pintar, kalau orang pintar itu pintar, cerdas. Jadi kalau orang pintarnya dalam tanda kutip dianggap pintar padahal dia mengaku-ngaku tahu yang gaib, berarti bukan orang pintar dia. Wah, orang pintarnya pakai dalih Al-Quran, pesantren. Apa itu termasuk dukun, Pak Ustadz? Saya pengen tahu dulu orang pintarnya kayak apa. Tapi biasanya memang seperti itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ibu yang masih sibuk mencari nafkah, masih kuat mencari nafkah? Jangan dipahami bahwa bakti kita kepada orang tua selalu memberikan santunan berbentuk materi. Ibu, bapak semakin berusia, hanya sekedar sang anak itu ingat pada mereka, itu sudah sebuah nikmat luar biasa. Pagi ditanya lewat telepon, mungkin tidak satu tempat tinggal dengan kita, kabarnya sehat bu, baik bu, sudah makan bu, ini bu, dan seterusnya. Itu sudah luar biasa. Menyempatkan waktu datang ke rumahnya, dilayani, dipijat kakinya, dicuci pakaiannya, dibantu pekerjaannya. Tidak harus berbakti itu selalu bermakna memberikan fulus. Kalau demikian berarti hanya orang kaya yang dermawan saja yang bisa berbakti pada orang tuanya. Haruskah kita bersyahadat dengan disaksikan orang lain? Tidak harus. Kalau ada sekelompok orang
Suami kan orang terdekat, sampai pun orang terdekat. Istri sampai pun istri. Makanya kalau suami istri tidur satu ranjang, kalau bisa menyembunyikan amal ibadahnya, sembunyikan. Kecuali hal-hal yang memang dituntunkan, seperti seorang suami memercikkan air di wajah istrinya untuk bareng sholat malam, atau sebaliknya istri memercikkan air di wajah suaminya agar bangun untuk sholat malam, maka ini tidak mengapa. Kalau kita ingin dipuji oleh suami atau istri dalam amal kita, ini juga termasuk riya. Allahu a'lam. Kalau seseorang berkurban di masjid dan disebut-sebut namanya atau disiarkan waktu sholat Id, yang bagus hamba Allah saja atau namanya? Hamba Allah saja kalau disebut, kalau diumumkan, kecuali kalau memang untuk maslahat inventarisir, ya, mendokumentasi data. Biarlah data itu mungkin tersebut namanya, kita minta kepada panitia untuk tidak disebutkan kecuali dengan hamba Allah. Cukup, karena ini pintunya syaitan. Ini pintunya syaitan. Allahu a'lam. Bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu seperti apa, Ustaz? Menjadi anak yang saleh, yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita, menyambung tali silaturahim yang dengan kedua orang tua lah kita bisa tersambung dengan mereka. Kita punya tante, kita punya om, kita punya kakek, kita punya nenek, kita punya sepupu, kita punya siapa. Berkat kedua orang tua lah kita tersambung, maka bakti kita kepada kedua orang tua adalah dengan menjaga kekerabatan kita dengan mereka. Membersihkan hati dari penyakit hati. Masya Allah, ini layak untuk jadi kajian Pak Baktiar. Bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit hati? Daurah ini. Bagaimana menggauli seorang budak, apa tidak dihukumi zina atau dan apa dinikah? Perbudakan di zaman sekarang nggak ada, jadi sulit untuk dibayangkan. Di zaman yang ada perbudakan, budak wanita itu halal untuk digauli oleh tuannya, majikannya yang laki-laki. Tapi bedanya budak dengan asisten rumah tangga, ya, jangan sampai keliru. Kalau budak itu harta yang bisa diperjualbelikan, dia harta saya, dia harta saya. Berbeda dengan asisten rumah tangga yang bukan harta siapapun, dia tidak diperjualbelikan. Kita barter jasa, kita minta atau kita dapatkan jasanya, dia dapatkan upah dari jasa yang diberikannya. Maka ini sangat jauh berbeda, sehingga tidak perlu ditanyakan rinciannya. Kunut, mengikuti kunut atau dia, sepanjang yang saya ketahui, wallahu ta'ala a'lam, maka yang kuat, yang lebih rajih adalah kita tetap mengikuti imam yang melakukan kunut di salat subuh. Rinciannya panjang, mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan oleh ustadz yang lain bisa dijelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa